Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada subjektivitas dalam diri manusia, terlebih terkait tentang pemahamannya tentang kebenaran. Karena seseorang memahami ini adalah hal yang benar, itu mengapa dia terus berjuang, struggle terjadi. Dia berlari untuk mencapai kemenangannya. Ini menjadi bagian dari kritik yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat Galatia yang ingin dipengaruhi iman mereka dengan pengajar-pengajar sesat yang ingin menambah-nambah atau disebut dengan Injil yang lain. Apa yang Paulus ingin katakan? Bahwa sebenarnya ketika mereka berlari, mereka ingin memenangkannya, tetapi mereka lupa bahwa pertandingan sudah selesai. Jika saudara berlari tetapi pertandingannya sudah selesai, apa yang saudara dapatkan? Saudara ingin mendapatkan hadiahnya, saudara ingin nomor satunya, tetapi pertandingan sudah selesai. Pertandingan kita sudah selesai. Di bagian mana pertandingannya sudah selesai? Karena Kristus telah datang ke dunia ini. Ketika kita memahami tentang hukum Taurat, ini adalah bagian untuk mengawasi kita sebelum kita menerima kepada Dia yang sempurna itu. Tentu kita akan menjadi kelabakan jika kita ingin mengerjakan proyek yang besar tetapi dasar-dasarnya kita tidak pahami. Contoh, saudara ingin membangun sebuah gedung yang besar sekali, tetapi saudara tidak tahu 2 tambah 2 itu 4, dan kemudian saudara salah menjumlahkannya. Apa yang saudara bisa kerjakan? Apakah 2 tambah 2 itu menyelamatkan? Bukan itu. Tetapi saudara memiliki dasar berpikirnya. Ketika Kristus datang ke dunia ini, objektivitas itu yang berbicara, bukan subjektivitas manusia. Jika subjektivitas manusia yang berbicara, tentu saudara akan penuh dengan ketakutan. Apapun mungkin terjadi di dunia ini, kita tidak boleh dibawa kepada suasana hati. Karena apapun ceritanya, jika kita hanya dibawa kepada suasana hati, otak kita, pikiran kita, kebenaran kita bisa menjadi tumpul. Inilah cara dan upaya dari pengajar-pengajar sesat itu dengan berkata, tidak cukup engkau dibaptis atau beriman kepada Kristus, tetapi engkau perlu disunat.
Dan Paulus menegaskan satu hal yang sangat penting, bahwa jika engkau disunat, maka engkau tidak lagi berada di dalam Kristus. Engkau kembali kepada perjanjian lama, dan engkau kembali di bawah tuntutan hukum Taurat. Mau tidak mau engkau harus kerjakan itu 100% sempurna, dan itu adalah pertandingan yang akan gagal. Dan kita berada di dalam anugerah, kita berada di dalam belas kasihan. Kesempurnaan Kristus diberikan dan nyata di dalam diriku. Apa yang diperhitungkan sekarang? Aku telah diselamatkan di dalam Kristus. Aku mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh energi. Lihat apa yang terjadi di dalam Alkitab. Orang-orang yang mengadakan sunat itu, mereka hanya berada di dalam komunitas mereka. Tetapi Paulus yang telah diselamatkan Kristus, dia berkhotbah kepada non-Yahudi. Dia menjangkau tempat yang begitu luas. Mengapa demikian? Karena dia memiliki hutang yang harus dibayarkan. Dia telah diampuni pelanggarannya. Tentu dia dalam bagian untuk mengucap syukur kepada Allah. Dia menjadi hamba Tuhan yang benar-benar berjuang. Dia benar-benar gigih. Dia benar-benar mau berjerih lelah. Dia benar-benar mau repot. Ini prinsip yang penting. Sekarang apa pertandingan kita? Pertandingan kita adalah jangan sampai apa yang telah diberikan Allah kembali menjadi mentah. Ada istilah dalam orang Batak yang mengatakan mulak maribulu na tinutungan. Yesus sudah datang ke dunia ini. Yesus berkata, ikutilah aku. Tetapi kita mengikuti pengajar-pengajar sesat. Bukankah kita menjadikan sesuatu hal yang sudah matang menjadi mentah kembali? Jangan menjadi orang-orang yang durhaka, tetapi jadilah orang-orang yang Tuhan boleh bersuka cita melihat saudara, karena saudara mengerjakan apa yang Tuhan sebenarnya inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Anugerah yang Kau telah tunjukkan kepada kami, belas kasihan telah kami terima di dalam Kristus. Kini kami memiliki dasar yang kuat dan kokoh, bahwa cukup bagi kami di dalam Kristus, dan itu adalah final. Terpuji Engkau Bapa, dimuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.